Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 451 memperlakukan orang lain dengan cara yang sama. Bang bang bang. Serangkaian suara tumpul terdengar, Daniel Bastian melesat keluar, dan tersapu seperti badai dalam waktu kurang dari 30 detik, sekelompok pria berbaju hitam semuanya dibaringkan di tanah, tergeletak di tanah satu persatu, menangis di tanah. Melihat pemandangan ini, ekspresi kaget melintas di mata Feng Xiaoqing. Pria botak bungkuk di sampingnya memiliki sepasang pupil seperti burung nasar yang memadat menjadi mata seperti jarum yang paling berbahaya, dan aura tembus pandang yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Nafas menyebar keluar. "Nak, aku tidak menyadari bahwa kamu masih seorang seniman bela diri." Feng Xiaoqing menatap Daniel Bastian dengan kilatan dingin di matanya. "Baru saja kamu memintaku untuk berlutut dan bersujud. Sekarang aku akan memberimu pilihan, berlutut dan bersujud 3 kali, aku akan membiarkanmu pergi. Jika tidak, aku tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi padamu. Orang-orang yang menjadi milikku, prinsip saya dapat dihapuskan jika dapat dihapuskan, dan dapat dibunuh jika dapat dibunuh." Nada suara Daniel Bastian dingin, dan tubuhnya memancarkan kesombongan seorang raja. "Sialan! Condor, tangkap dia!" Feng Xiaoqing mendengus dingin, dan melirik pria botak bungkuk di sampingnya. "Anak muda, kamu sangat sombong, tetapi kadang-kadang kamu akan berakhir sengsara jika kamu bertindak terlalu jauh." Herring ini keluar dengan tubuh bungkuk, aura dingin dan menakutkan menyelimuti tubuhnya, dan matanya diliputi warna burung herring, membuat orang merasa muram pada pandangan pertama. "Benarkah? Aku ingin melihat apa yang akan terjadi padaku?" Daniel Bastian memeluknya dengan kedua tangan, dan menatap burung pemakan bangkai itu dengan ekspresi lucu. Desir. Embusan angin menyapu, dan tubuh burung herring itu bergerak, berubah menjadi bayangan dan muncul di depan Daniel Bastian. Telapak tangan berkulit gelap mengayun ke arah Daniel Bastian dengan keras seperti cakar elang, dan aura menakutkan menyapu, melenyapkan aliran udara kosong di depannya. Ledakan. Menghadapi serangan lawan yang cepat dan keras, Daniel Bastian langsung meninjunya, kedua kekuatan itu bertabrakan dan membuat guntur yang teredam, melepaskan kekuatan energi yang menakutkan. Di samping hanya merasa dikejutkan oleh kekuatan tak terlihat dan mundur lagi dan lagi, dengan ekspresi kaget di mata mereka. Jempol. Setelah satu nada, Daniel Bastian dan burung nasar itu mundur lagi dan lagi, embusan angin bertiup kencang. "Siapa kamu, nah? Kamu memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda?" Kilatan keheranan melintas di mata burung nasar saat dia menatap Daniel Bastian. "Kau tidak perlu tahu siapa aku." Daniel Bastian berkata dengan ringan. "Minum." Segera, burung nasar itu menjerit pelan, dan melesat lagi. Tangannya berubah menjadi cakar elang, dipenuhi dengan energi bintang yang menakutkan, dan bergegas menuju Daniel Bastian, melepaskan gelombang energi bintang yang menakutkan. Itu mengandung energi yang sangat menakutkan. Herring itu menembak dengan cepat dan menyerang setajam elang, seolah-olah dia telah berubah menjadi elang sungguhan, menyerang Daniel Bastian dengan cepat dan ganas. Bang bang bang. Menghadapi serangan burung nasar yang mengerikan, Daniel Bastian tidak takut, seni tubuh hegemoni bintang 9 diaktifkan, dan 4 lubang besar menyemburkan kekuatan bintang yang tak ada habisnya, dan aura yang kuat menembus tubuhnya. Daniel Bastian menari dengan liar seperti bintang jatuh, menahan semua serangan lawan, kecepatan mereka berdua semakin cepat, dan kecepatan tubuh mereka bergerak juga menjadi jauh lebih cepat. Pada akhirnya, saya hanya bisa melihat dua Afterimages bertabrakan terus-menerus di bawah malam yang gelap, dan saya tidak bisa melihat lintasan gerakan mereka sama sekali. Kekuatan menakutkan dari energi bintang menyebar ke segala arah, membentuk aura yang tak terlihat. "Sial, bosnya sangat luar biasa." Qian Duo melihat pemandangan di depannya dengan ekspresi kaget, dan mata kecilnya penuh keterkejutan. Boom! Ledakan yang mengerikan terdengar, dan burung herring serta Daniel Bastian keduanya mundur. Corak Daniel Bastian acuh tak acuh, dan tidak ada perubahan pada coraknya,
tetapi corak burung pemakan bangkai itu sedikit pucat, dan napasnya sedikit mengambang. Lagi pula, rangkaian pertempuran tadi telah menghabiskan banyak energi, tetapi ketika dia melihat bahwa wajah Daniel Bastian tetap tidak berubah sama sekali, ekspresi terkejut muncul di matanya lagi. "Sepertinya kamu juga akan mati." Daniel Bastian memandang Hering dengan senyum di bibirnya. "HMPH, aku telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 30 tahun, jika aku bahkan tidak bisa berurusan denganmu, bocah, aku tidak perlu hidup." Burung nasar itu suram dan dingin, dengan sinar suram di matanya, aura menakutkan keluar dari tubuhnya, dan gangki yang tak berujung meledak di sekujur tubuhnya, memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan puncak gangki ditampilkan sepenuhnya, dan momentumnya sebanding dengan master kesempurnaan agung alam gangki. Elang menabrak langit. Hering menggeram, dan kakinya melesat seperti pegas, seperti meteor yang terbang melintasi langit, berubah menjadi elang sungguhan untuk membunuh Daniel Bastian. Momentum pukulan ini mencapai puncaknya, dan kekuatan seluruh tubuh meledak sepenuhnya, ingin membunuh Daniel Bastian. Bakuan mendominasi dunia. Seluruh tubuh Daniel Bastian menegang, kekuatan fisiknya dikombinasikan dengan kekuatan bintang-bintang meletus, dan dia meninju burung nasar yang datang untuk membunuhnya di kehampaan, dengan kemauan yang mendominasi. Satu pukulan, apapun yang ada di depan Anda harus membukanya, menekan dan membunuhnya, inilah arti bakuan yang sebenarnya. Boom! Kekuatan terkuat dari keduanya bertabrakan, dan gelombang kekuatan yang menakutkan meletus dengan liar, meluncurkan dampak paling langsung. 4 titik akupuntur dalam tubuh Daniel Bastian dengan gila-gilaan menyemburkan kekuatan bintang, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya biru bintang, dan kekuatan fisik yang kuat keluar dari tubuhnya, membuatnya penuh aura. Gemuruh. Serangkaian raungan terdengar, dan kekuatan mengerikan meletus, seperti letusan gunung berapi, dan keduanya mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Merusak. Kekuatan bintang Daniel Bastian melambung tinggi, dan tinjunya yang mendominasi dan kuat memusnahkan aliran udara di depannya satu demi satu, menghancurkannya dengan aura yang sangat mendominasi. Pada akhirnya, burung hering itu terbang terbalik, terbang sekitar 10 meter, mendarat di tanah dan terus mundur, menyemburkan seteguk darah, wajahnya pucat. Daniel Bastian tidak mundur, tetapi lantai beton di bawah kakinya telah dihancurkan olehnya, dan retakan seperti jaring laba-laba muncul di tanah sekitarnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat bahwa bahkan Hering dikalahkan oleh Daniel Bastian, mata Feng Xiaoqing memancarkan ekspresi kaget lagi. "Sepertinya kamu benar-benar tidak bisa melakukannya." Daniel Bastian menatap burung pemakan bangkai itu dan berkata dengan acuh tak acuh, yang terakhir menatap Daniel Bastian dengan tatapan ganas di matanya, tetapi tidak berbicara. "Haruskah kamu berlutut dan bersujud padaku sekarang?" Daniel Bastian beralih ke Feng Xiaoqing lagi, wajahnya acuh tak acuh, dan suaranya dingin. "Anda?" Feng Xiaoqing muram, matanya berkedip, dan dia berkata dengan dingin, "Apakah kamu tahu identitasku? Aku tidak peduli apa statusmu. Aku selalu suka memperlakukan orang lain dengan cara yang sama seperti orang lain. Karena kamu ingin aku berlutut dan bersujud, maka kamu harus berlutut dan bersujud dulu." Bab 452 Suanyang Ding. Daniel Bastian berjalan menuju Feng Xiaoqing, aura menakutkan merasuki tubuhnya, dan menekan Feng Xiaoqing dengan kekuatan yang mendominasi. Sesaat, wajah Feng Xiaoqing sangat jelek, matanya bersinar dengan cahaya dingin yang suram, tubuhnya tiba-tiba melesat keluar, dengan belati ekstra di tangannya, menusuk ke arah dada Daniel Bastian seperti kilat. Jepret! Dengan satu lambaian tangan Daniel Bastian, dia segera menggenggam tangan yang memegang belati, lalu menyapunya dengan kakinya, dan Feng Xiaoqing langsung berlutut di tanah, berteriak. "Orang tidak menyinggung saya tidak menyinggung orang lain, orang ingin menyinggung saya akan mengembalikannya." Ekspresi Daniel Bastian acuh tak acuh, dan dia berteriak dengan suara dingin, menendang, Feng Xiaoqing ditendang seperti sebuah bola keluar. "Apa yang kamu lihat? Ayo pergi." Daniel Bastian berbalik dan menatap Qian Duo yang kebingungan dan berteriak tanpa sadar.
Oh, bos, kamu luar biasa, aku sangat mengagumimu. Qian Duoduo memandang Daniel Bastian dengan kagum. Daniel Bastian mengabaikan mata memuja Qian Duoduo dan kembali ke mobil. Kamu tidak apa-apa? Begitu dia masuk ke dalam mobil, Qin Wanting menatap Daniel Bastian dan berkata, dengan tatapan khawatir di matanya. Saya baik-baik saja. Daniel Bastian menggelengkan kepalanya, matanya bersinar terang. Tuan, apakah Anda baik-baik saja? Setelah kendaraan Daniel Bastian pergi dari sini, burung pemakan bangkai berjalan ke arah Feng Xiaoqing dengan wajah pucat, dan membantunya berdiri. Siapa anak sialan ini? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Feng Xiaoqing dingin dan jelek, dan matanya penuh kebencian dan keganasan. Jika kamu ingin membunuhnya dengan kekuatan anak ini, aku khawatir setidaknya kamu membutuhkan master di alam kondensasi Qi. Kita harus kembali dan melapor ke master sekarang. Burung Nasar berkata dengan mata dingin. Aku harus membiarkannya mati. Rasa dingin yang mengerikan keluar dari mata Feng Xiaoqing. Bos, kita sebenarnya tinggal di hotel yang sama, sudah takdir. Saat Mai Bach datang ke hotel, Qian Duoduo berkata dengan takjub. Keluar, hantu itu bernasib sama denganmu. Daniel Bastian mengutuk sambil tersenyum, keluar dari mobil dan masuk bersama kedua gadis itu, diikuti oleh Qian Duoduo. Bos, suite pasangan di sini sangat bagus. Apakah Anda ingin saya memesan kamar untuk Anda dan dua saudara ipar Anda? Semua fasilitas dan peralatan ada di dalamnya, dan Anda pasti akan puas. Qian Duoduo menatap Daniel Bastian, Tang Shengyi dan Qin Wanting dengan wajah kejam. Percaya atau tidak, jika kamu berbicara omong kosong lagi, aku akan menutup mulutmu sepenuhnya sehingga kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun. Daniel Bastian menatap tajam ke arah Qian Duoduo, yang segera menutup mulutnya rapat-rapat. Aku belum makan malam, haruskah kita makan malam dulu? Daniel Bastian tiba-tiba menyentuh perutnya dan berkata, kedua wanita itu mengangguk. Suguhan saya, pesta paling top. Qian Duoduo menyela kalimat lain, Daniel Bastian meliriknya dengan mata membunuh, Qian Duoduo sangat ketakutan lagi sehingga dia dengan cepat menutup mulutnya. Setelah itu, Daniel Bastian dan yang lainnya pergi makan di restoran hotel, tetapi mereka tidak membiarkan Qian Duoduo mengikuti mereka. Tuan Bastian, Tuan Muda Qian ini adalah Tuan Muda pertama dari grup Qian, kelompok paling bergengsi di Tiongkok. Dia memiliki status terkemuka dan status bangsawan. Jika dia ingin mengakui Anda sebagai bos, Anda akan benar-benar kacau. Qin Wanting memandang Daniel Bastian sambil makan dan berkata sambil tersenyum. Tidak semua orang bisa menjadi adik laki-laki Daniel Bastian. Daniel Bastian cemberut, meremehkan. Kamu benar-benar memiliki kepribadian. Qin Wanting sedikit tersenyum, lalu berkata, ngomong-ngomong, mengapa Anda menghabiskan 500 juta yuan untuk tungku alkimia itu? Apakah Anda juga suka mengumpulkan peninggalan budaya kuno? Saya bukan kolektor peninggalan budaya, saya hanya membelinya untuk bersenang-senang. Daniel Bastian sambil tersenyum. 500 juta untuk membeli sesuatu untuk dimainkan? Wajah Qin Wanting hitam dan tidak bisa berkata-kata, dan dia ingin menyemprotkan sesuatu. Mata Tang Shengyi itu bersinar dengan kemegahan, tetapi dia tidak berbicara. Setelah makan, Daniel Bastian kembali ke kamarnya. Berjalan ke sofa, tungku alkimia diletakkan di atas meja teh. Melihat tungku alkimia, mata Daniel Bastian bersinar terang, dan dia meludahkan, senjata spiritual hanya dapat digunakan jika Anda mengenali pemiliknya. Saya ingin tahu apakah tungku alkimia ini dapat digunakan? Memikirkan hal ini, Daniel Bastian melambaikan satu tangan, dan setetes darah merah di jari telunjuknya jatuh ke tungku pil, matanya penuh antisipasi. Boom! Saat darah Daniel Bastian menetes ke tungku pil, seluruh tungku pil mengeluarkan suara yang sangat keras, seolah hendak meledak. Segera setelah itu, aura yang kuat meletus, memancarkan spiritualitas suci, dan pola di dinding kuali di sekitar seluruh tungku alkimia bersinar dengan cahaya. Penutup tungku terbang langsung, aura besar dilepaskan, dan seberkas cahaya keluar darinya dan memasuki tubuh Daniel Bastian. Saat sinar cahaya ini memasuki tubuhnya, tubuh Daniel Bastian bergetar, matanya sedikit tertutup,
tungku pil bersinar dengan cahaya, dan aroma samar keluar. Di otak Daniel Bastian saat ini, informasi dari tungku alkimia ini muncul, Suanyang Ding, senjata spiritual kelas menengah. Desahan, mata Daniel Bastian terbuka, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Tungku alkimia ini benar-benar senjata spiritual, dan juga merupakan senjata spiritual kelas menengah, bernama Suanyang Ding. Tampaknya keberuntunganku cukup bagus. Aku benar-benar mendapatkan tungku alkimia yang merupakan senjata spiritual tingkat menengah. Dengan tungku alkimia ini, tingkat keberhasilan pil pemurnian jauh lebih tinggi. Ada niat jahat di sudut mulut Daniel Bastian, dan dengan lambaian telapak tangannya, kuali Suanyang berubah menjadi aliran cahaya dan memasuki tubuh Daniel Bastian. Semua senjata spiritual dapat diserap ke dalam tubuh selama mereka mengenali pemiliknya, dan dapat diintegrasikan dengan diri mereka sendiri, dan dapat dipanggil jika ingin menggunakannya. Daniel Bastian melihat segel persegi lagi. Segel persegi ini terlihat sangat biasa, meskipun terlihat tua, tidak ada yang istimewa dari itu. Tapi mata peramal Daniel Bastian merasakan bahwa sepertinya ada gelombang energi yang terkandung dalam segel persegi ini, jadi dia membelinya. Daniel Bastian mengambil segel persegi dan melihatnya dengan hati-hati. Pada saat ini, kilat ungu melintas di mata Daniel Bastian, dan dua semburan cahaya ungu keluar, langsung menembak ke segel persegi. Boom! Energi yang menakutkan terombang-ambing dari segel ini, dan Daniel Bastian terkejut berulang kali, segel itu melayang di udara dan melepaskan seberkas cahaya keemasan, kekuatan. Daniel Bastian bergetar, dan dia merasakan tekanan yang tak dapat dijelaskan, sebuah paksaan yang sangat kuat dilepaskan dari segel ini, dan semua yang ada di ruangan itu hancur total. Raut wajah Daniel Bastian berubah, dan sorot kaget muncul di matanya. Saat ini, bayangan naga emas di otak Daniel Bastian, yang telah lama diam, bersinar tanpa bisa dijelaskan. Segera, Daniel Bastian merasa bahwa paksaan yang menindasnya menghilang. Pada saat ini, cahaya ungu dari pupil Daniel Bastian memadat menjadi dua pusaran, dan dua sinar ungu ditembakkan lagi, membombardir segel persegi dalam kehampaan. Bab 453 Segel Kowon. Boom! Cahaya ungu dan cahaya keemasan yang lebih menyilaukan meletus, menyebabkan Daniel Bastian mundur, matanya begitu tertusuk sehingga dia tidak bisa membukanya. Setelah sekian lama, ketika cahaya menghilang, mata Daniel Bastian terbuka tanpa sadar, dan kemudian dia melihat segel persegi melayang di udara, tetapi penampilannya sama sekali berbeda dari sebelumnya. Sekarang segel persegi itu persegi dan lurus, dengan pola naga emas di semua sisinya, di atasnya ada tubuh naga yang hidup, memancarkan aura menekan kuartet dan menghalangi dunia. Melihat perubahan penampilan Fang Yin yang tiba-tiba, mata Daniel Bastian dipenuhi dengan keterkejutan, dia berjalan mendekat dan perlahan mengulurkan tangannya. Segel persegi jatuh ke tangan Daniel Bastian dalam sekejap, dan segera setelah itu, sepotong informasi muncul di otak Daniel Bastian. 9 segel naga dibagi menjadi 9 segel 9 naga berkumpul bersama untuk menekan dunia. Sepotong informasi ini adalah pengantar segel 9 naga, tetapi Daniel Bastian tidak mengenali segel 9 naga, jadi saya tidak tahu mengapa informasi ini muncul di otaknya. Namun, menilai dari pengantar ini, segel 9 naga adalah senjata yang sangat luar biasa dengan kekuatan serangan yang sangat kuat, tetapi Daniel Bastian tidak tahu level apa segel 9 naga itu, tetapi jelas bukan keberadaan di bawah level senjata roh. Dan ini hanya 1/9 dari keberadaan segel 9 naga. Menurut informasi ini, setelah segel 9 naga terintegrasi, itu akan mampu menekan dunia. Daniel Bastian sulit membayangkan pemandangan itu. Gempa bumi. Benar-benar mendominasi. Tapi aku menyukainya. Daniel Bastian terkekeh, dan dia mendapatkan 2 harta karun yang kuat dalam satu malam, yang membuatnya merasa bahwa provinsi Jiang kali ini terlalu benar. Jika tidak dia tidak hanya tidak akan bisa mendapatkan tungku alkimia, tetapi bahkan 9 naga saya tidak bisa bahkan mendapatkan cetakan. Ngomong-ngomong, mari kita coba mengenali Tuhan dulu. Daniel Bastian memikirkan sesuatu, dan dengan cepat meneteskan setetes darah ke segel 9 naga.
Tetapi yang mengejutkan Daniel Bastian adalah bahwa darahnya baru saja jatuh ke segel 9 naga. Meletus dari segel 9 naga, yang langsung menyebarkan darahnya, seolah menolak pengakuan Daniel Bastian atas tuannya. Sialan, apa tamparan di wajah? Daniel Bastian merasa sangat terkejut, terlalu menghina hal ini untuk menolak pengakuannya dengan setetes darah. Aku tidak percaya. Wajah Daniel Bastian dipenuhi dengan ketidaksenangan, dan setetes darah jatuh di segel 9 naga, tetapi segel 9 naga melepaskan sinar cahaya lain untuk mengusir darah. Pada saat ini, mata Daniel Bastian tiba-tiba memancarkan sinar ungu yang mengenai segel 9 naga, menyebarkan sinar cahaya dari tubuhnya. Pada saat yang sama, naga emas di otak Daniel Bastian tampak hidup, dan mengeluarkan nyanyian naga yang dalam, dan segel 9 naga segera menjadi tenang, dan kali ini darah Daniel Bastian akhirnya menetes. Segel 9 naga terintegrasi ke dalamnya. Segel 9 naga melepaskan sinar cahaya, dan Daniel Bastian hanya merasakan sedikit hubungan antara dirinya dan segel 9 naga. Hanya saja Daniel Bastian masih belum tahu level senjata apa segel 9 naga itu, tapi dia merasa itu seharusnya sangat kuat. Tapi segel 9 naga itu sangat misterius. Apakah itu benar-benar naga di kepalaku? Daniel Bastian melihat naga emas seukuran ibu jari di otaknya melalui perspektif, dan alisnya berkerut lagi, nyanyian naga barusan terdengar seperti naga sungguhan. Memikirkan naga sungguhan yang hidup di kepalanya, Daniel Bastian merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Nima, apa yang terjadi? Daniel Bastian benar-benar ingin berteriak, tetapi tidak ada gunanya sama sekali. Naga emas seukuran ibu jari baru saja mengucapkan mantra naga dan kemudian terdiam lagi. Namun, Daniel Bastian menebak bahwa segel 9 naga pasti ada hubungannya dengan naga emas ini, dan dia merasa matanya sedikit misterius. Segel persegi ini menunjukkan bentuk asli dari segel 9 naga justru karena cahaya ungu yang dipancarkan dari matanya, tetapi cahaya ungu ini sama sekali tidak dapat dikendalikan. Pada saat ini, Daniel Bastian merasa bahwa dia penuh dengan rahasia, yang bahkan dia sendiri tidak dapat mengerti. Jumlah. Tiba-tiba mata Daniel Bastian menyipit, dan cahaya dingin melintas di matanya. Setelah menyingkirkan segel 9 naga, Daniel Bastian meninggalkan ruangan. Di luar hotel tempat tinggal Daniel Bastian dan yang lainnya, sebuah mobil hitam berhenti di sini, pintu terbuka, dan Feng Xiaoqing keluar. Lalu ada seorang pria berpakaian hitam dengan rambut abu-abu dan sepatu kain. Ekspresi yang dalam di wajahnya. Kiu tua, anak itu tinggal di hotel ini, dan kuharap Kiu tua akan menjatuhkannya. Aku ingin menyiksa bajingan ini dengan baik. Feng Xiaoqing memperhatikan lelaki tua itu berbicara, dengan tatapan muram di matanya. Jangan khawatir, Tuan Muda. Jika anak ini berani mempermalukanmu, Tuan Muda, aku pasti tidak akan membuatnya merasa lebih baik. Ketika saatnya tiba, dia akan menghancurkan semua kekuatannya dan menyerahkannya pada Tuan Muda. Sengit melintas di mata lelaki tua itu dan dia berkata dengan suara yang dalam. Tidak semudah itu menghapus kekuatanku. Suara dingin tiba-tiba terdengar, dan Daniel Bastian keluar dari hotel. Nak, kamu berani keluar dan mati sendiri. Feng Xiaoqing menatap Daniel Bastian dan mendengus dingin, dengan tatapan dingin di matanya. Ngomong-ngomong, kamu di sini untuk mencariku, kenapa aku tidak segera menyingkirkanmu? Ini sudah larut, aku masih harus tidur. Dikatakan Daniel Bastian, dia menguap. Anak muda, kamu tidak akan merasa mengantuk dalam waktu dekat. Pria tua Kyo itu menatap Daniel Bastian dengan mata seperti ular berbisa, dan aura menakutkan mengunci Daniel Bastian. Sekilas Daniel Bastian tahu bahwa pihak lain adalah master dari alam kondensasi Qi, tampaknya identitas sebenarnya di balik Feng Xiaoqing tidak sederhana, jika tidak akan ada master dari alam kondensasi Qi. Di dunia sekuler, hanya kekuatan keluarga yang sangat kuat yang dapat memiliki penguasa alam kondensasi Qi. Seperti keberadaan 8 keluarga besar Yanjing. Jika Feng Xiaoqing ini hanya pemilik muda dari grup Black Hawk, tidak mungkin untuk mengundang master di alam kondensasi Qi. Apakah kamu berencana untuk bertarung di sini? Apakah kamu tidak takut menyebabkan kepanikan atau perhatian jiwa naga?
Daniel Bastian memandangi pihak lain dengan senyum di sudut mulutnya. HMPH, berurusan denganmu tidak akan menyebabkan kepanikan. Kyu tua itu mendengus dingin, menggerakkan tubuhnya, dan muncul di depan Daniel Bastian dalam sekejap, melambaikan satu tangan, dan meraih Daniel Bastian dengan telapak tangannya yang layu. 9 bintang mengejar bulan. Daniel Bastian melepaskan 9 bintang mengejar bulan dengan keras, dan dengan goyangan tubuhnya, dia nyaris menghindari cakar lawan. Lelaki tua ini berada di alam kondensasi Qi, kekuatannya belum mencapai level Yan Luo, jika tidak, dia mungkin tidak dapat bersembunyi. Nah, apakah kecepatannya bagus? Orang tua Qi itu melirik Daniel Bastian dengan tatapan tegas. Jika kamu ingin berurusan denganku, ikuti aku. Daniel Bastian mengatakan sesuatu, dia melakukan teknik tubuh 9 bintang mengejar bulan, menginjak kakinya berulang kali, dan tubuhnya menghilang di depan matanya dalam sekejap.